pameran bergerak, merupakan pameran dari berupa dari berbagai macam seniman dari Indonesia khususnya. Dan di sini kita telah menghadirkan dua pembicara yang sebenarnya akan berbagi kisah dan berbagai macam proses berkarya tentunya, dan juga memperkenalkan siapa dirinya dan juga memperlihatkan bagaimana perjalanan seni rupanya. Dan tentunya ini juga bisa menjadi ruang diskusi yang nanti akan dilakukan sesi tanya jawab di akhir acara. Dan pameran ini justru menjadi kontribusi juga untuk aktivasi bagaimana tim yang menjadi pusat kesenian Jakarta tentunya menjadi ruang apresiasi bersama. Dan kedua perupa yang dihadirkan hari ini juga cukup memiliki pendekatan yang cukup bisa diperbincangkan, cukup berbeda antara keduanya ini. Dan seperti dilihat juga lintas generasi dengan Mas Fadik dan Kak Alia sendiri punya perbedaan yang cukup jauh secara mungkin generasi, dan mungkin punya cara pandang yang bisa diperbincangkan bersama-sama. Dan saya mungkin sedikit mengawali kekaryaan dari masing-masing berupa dengan Kalia yang masih banyak bersinggungan dengan bagaimana dia lebih lekat dengan gaya ekspresionisme, dan tentunya ada juga nilai-nilai impresionisme, dan tentu mengandalkan warna-warna yang jelas, lebih warna analogi sekali. Jadi yang juga warna turunan, dan memang lukisan ini lebih lekat dengan visual-visual yang lebih fauna atau hewan yang saya lihat di pameran ini. Dan ini lukisannya juga memiliki kepadatan visual baik secara komposisi dan garis-garis yang meliuk secara ekspresif, dan ada background-background yang juga dia konstruksikan dengan objek-objek yang ada di depan. Dan ini juga menjadi keunikan ekspresi tersendiri ketika hewan-hewannya memiliki keberagaman ekspresi. Tentunya dengan nanti bisa kalian sedikit bercerita seperti apa karyaannya. Dan selanjutnya Mas Fadik dengan kekaryaannya yang lebih lekat dengan unsur-unsur lukisan yang seperti nuansa relief kalau saya bilang. Jadi tentunya ini tekniknya punya nilai yang sangat lebih ketika melihat bagaimana terang gelap itu berasa, dan ada unsur-unsur chiaroscuro yang memang ini punya pendekatan dan punya proses yang saya rasa ini cukup panjang proses pembuatannya. Dan jadi ada nilai teksturnya juga yang saya lihat karya-karya Mas Fadik ini, dan ada nuansa-nuansa kekaryaan yang mengangkat cerita-cerita atau dari nilai-nilai kelokalan. Nanti Mas Fadik bisa sedikit bagaimana persinggungan antara konsep atau narasi yang ada di setiap karya-karya Mas Fadik. Tentunya ini bisa diawali dengan mungkin sedikit bercerita kalian sendiri dari bagaimana sih kalian bisa berada di menuju kekariran terhadap profesi sebagai seorang seni rupa. Bagaimana kalian bisa belajar tentunya dengan pemahaman teknik, dan apa yang menjadi inspirasi kalian selama berkarya dari situ nanti untuk bisa dipersilakan. Terima kasih. Sebelum aku mulai jawabnya, aku mau sapa dulu. Halo semuanya, selamat malam. Gimana kabarnya? Semangat ya, walaupun kita di sini rada gelap dan redup, tapi semoga semakin semangat. Apalagi semua sudah hadir sini untuk diskusi dan belajar. Boleh aku minta dengar tepuk tangannya dong untuk semua teman-teman yang udah hadir di sini. Terima kasih. Iya. Perkenalkan, aku Alia. Aku ingin berikan rasa terima kasih juga kepada Mas Fadik terutama, dan juga seluruh panitia yang udah mengundang aku untuk ikut serta dalam pameran ini. Nah, untuk cerita awal mula kenapa aku bisa ada di lingkaran seni rupa gitu untuk turut berpartisipasi dalam pameran-pameran. Aku sebenarnya dari kecil memang udah suka melukis. Nah, ketika aku mulai kuliah di Bandung tahun 2013, aku kuliah jurusan hubungan internasional di Parahyangan ya, Universitas Parahyangan.
Dan di situ walaupun aku belajar tentang politik, aku melihat banyak teman-teman di Bandung yang berkarya dan juga aktif di luar kelas, entah dalam bentuk ikut serta menjadi relawan atau jadi panitia acara. Dan kemudian di panitia acara itu juga banyak acara-acara seni, apalagi kuliah di Bandung itu kan acara seninya banyak banget, mulai dari eh, musik atau pameran juga. Semakin aku ikut serta dengan kegiatan-kegiatan seni dengan banyak mahasiswa di Bandung, aku semakin mendapat keberanian dan juga kepercayaan diri untuk mulai ikut serta juga nih. Ikut pameran, gimana ya caranya aku bisa bikin gambar-gambar yang udah aku buat dari kecil, itu bisa mulai diterima di pameran-pameran. Dan akhirnya aku belajar secara mandiri, terus mengolah sketsa-sketsa dan lukisan aku, dan mulai submit pamerannya dari acara-acara kampus. Dan kemudian juga dari tahun 2013 itu hingga sekarang 2024 nggak terasa udah 10 tahun lebih ya perjalanannya. Nggak ada yang jauh perbedaannya dari sejak awal itu sampai sekarang. Ya metode aku lakukan hanya benar-benar mengobservasi, mencerna banyak karya-karya orang lain dan juga mempelajari apa teknik-tekniknya dan juga diaplikasikan ke yang aku sedang kerjakan di rumah, entah itu dalam bentuk sketsa atau lukisan atau mungkin tulisan sebagai bentuk puisi atau kemudian puisinya berubah menjadi lagu karena akhir-akhirnya juga aku belajar musik gitu. Eh, jadinya aku ngerasa aku masih ada di tahap terus belajar dan kenapa aku terus ada di sini. eh, aku rasa kepartisipasian aku di pameran bergerak ini menjadi pengingat kalau aku sudah belajar sampai mana nih sekarang. Karena sebelumnya memang aku terakhir berpartisipasi dalam pameran itu tahun 2019, udah sekitar 5 tahun lalu ya, udah agak lama. Jadinya kalau misalnya kita ngeliat anak SD, anak SMP itu kan ada naik kelasnya, ya kan? Tiap tahun naik kelas. Nah aku merasa, wah ini udah harus naik kelas lagi nih, aku harus berkarya lagi untuk eh, menaikkan skill lagi. Makanya aku berpartisipasi dan terus berkarya seperti itu. Kira-kira semoga menjawab ya latar belakang aku kayak gimana. Iya. Baik, jadi memang karya dilandasi dengan pemahaman-pemahaman yang dimulai dengan lingkup seni rupa, tapi memang dari background uh, hubungan internasional yang tadi ya. Jadi tumbuh dalam ruang-ruang kreatif yang cukup berbeda dengan persinggungannya, dan kalian juga cukup bisa memahami gimana caranya walaupun memiliki background sebagai seorang hubungan internasional, tapi tetap mencari potensi yang bagaimana dia bisa berekspresi sebagai seorang rupa gitu ya. Dan ini juga mungkin sebuah perupa yang cukup berbeda untuk dari lahir dalam suasana yang berbeda, dan saya melihat itu juga menjadi pemahaman yang nanti mungkin kalian bisa sedikit cerita eh, yang menjadi kekaryaan kalian sendiri. Tapi mungkin sebelumnya bisa berlanjut terlebih dahulu terhadap Mas Padi kali ini. Mas Padi mungkin bisa sedikit cerita Mas apa yang menjadi pengawal atau sebuah pintu baru buat Mas Padi ketika Mas Padi bisa mempelajari seni, bisa mulanya seperti apa dan hingga sampai tahap sekarang. Mungkin izin Mas Padi silakan. Ya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menceritakan siapa saya. Meskipun sampai sekarang pun saya masih merasa bukan siapa-siapa. Jadi bahwa sedikit lompat-lompat cerita dan tidak saya runut ceritanya. Ketika saya SD saya itu di madrasah ibtidaiyah. Lalu SMP saya itu SMP 3 BDRI Tangerang. Lalu SMA saya, sekolah menengah atas saya. Nah ini yang agak aneh. Saya di Semeya, sekolah menengah ekonomi atas, pun PGRI. Dan sama sekali saya tidak pernah dapat pelajaran benar. Nah kala itu tetapi saya sudah punya sejak SMP
Saya sudah punya cita-cita karena saya suka membaca pada waktu itu. Saya mendengar ada satu perguruan tinggi seni rupa yang disebut zaman dulu. Jadi kalau saya bilang zaman dulu, berarti saya sudah tua, kan? Jadi betul, usia saya sekarang sudah 64. Karena saya lahir 25 Desember 1960. Pada waktu itu saya dengar dan saya baca bahwa di Yogyakarta itu ada sekolah tinggi seni rupa, yaitu ASRI. Nah, salah satu syarat untuk masuk ASRI atau SSRI pada waktu itu yang sekarang sangat dikenal dengan Institut Seni Indonesia itu mempunyai atau memiliki SMA sederajat. Nah, sementara saya itu lulusan SEMEA, PGRI lah, yang tidak pernah sama sekali saya tahu bagaimana belajar melukis dan sebagainya. Namun, ketika saya SMP, itu saya sudah rajin membaca komik-komik yang Mintaragam, Teguh Kesar, dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu saya sudah berusaha dan belajar membuat komik sebagai ilustrasi. Meskipun saya tidak tahu ilustrator itu sebenarnya apa. Lalu singkat cerita, berangkatlah saya ke Jogja. Saya dari Lampung ke Tanjung Karang. Berangkatlah saya ke Jogja. Begitu saya ke Jogja, cari kampus asli pada waktu itu. Gampingan nomor 1 dan itu kampus keluar dengan SMA Teladan. Jadi begitu saya masuk pintu utama nomor asli. Waduh, mereka semua orang gondrong dan kucal semua orang-orangnya. Ya, dan kucel semua. Jadi saya pikir apa ini yang dinamakan seni rupa seperti itu. Sementara bayangkan saya dari SEMEA itu berpakaian rapi, rambut pendek. Lalu saya berhadapan dengan orang berarti apa sekolah apa gitu. Ya, masuk begitu saya daftar, saya ditertawakan. Mas, sampean salah jurusan katanya. Kenapa Pak? Sampean ijazahnya SEMEA, jadi masuk SSSI. Lalu apa salahnya Pak? Syaratnya kan bisa gambar saya bilang. Ya tapi sampai kalau jurusan di SMA kan saya nggak ada pelajaran menggambar. Oke saya bilang. Yang penting tesnya nanti lulus. Udah saya jawab singkat itu aja. Akhirnya saya daftar ambil jurusan apa Mas? Saya itu dari kecil cita-cita jadi pelukis. Ya. Akhirnya daftar seni lukis. Katanya, waduh Mas katanya, sampai dari SEMEA daftar di jurusan seni lukis yang banyak saingannya. Di sini ada SSRI pada waktu itu, SESRI, Sekolah Seni Rupa yang sekarang jadi SMSR. Lalu dari STM, SMA, sampean SEMEA yang sama sekali tidak tahu pengalaman. Wes Pak, nanti buktinya saya bilang itu aja. Terus gimana Pak? Ini naik lukis berat, sampai urusannya berat. Karena yang sudah daftar sekarang itu 130 sekian. Sementara yang mau diterima, setiap jurusan itu hanya 30 mahasiswa. Bisa dibayangkan. Saya berkompetisi beratus yang itu dengan mereka-mereka yang sudah punya karya dari awal. SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Atas, STM yang dia pernah dapat teknik segala macam. Sementara saya SEMEA, jurusan tata niaga, yang biasanya ngitung dengan steno, itu bisa dibayangkan. Lalu kemudian ketika dia bilang jurusan lukis sekarang jurusan yang paling tidak diminati apa Pak? Oh, saya langsung sikap gitu. Jurusan patung. Oke. Lalu Pak, saya jurusan patung udah gitu aja saya udah. Terus saya lihat ini yang daftar ada berapa? Nggak lebih dari 25. Nggak lebih dari 25 orang. Analisa saya, karena setiap jurusan itu diterima 30, kan saya mesti diterima itu. Logikanya kan. Tetapi apa yang terjadi? Cuma 16 orang termasuk saya yang diterima. Berarti 9 orang itu lewat gitu. Termasuk siswa atau yang pernah sekolah di SMSR. Bukan saya bangga. Kok bisa ya masuk dari SEMEA sementara yang dari SMSR tidak lulus. Sementara lalu saya sudah masuk jurusan kedua, jurusan patung. Karena
SSRI pada waktu itu ada 6 jurusan: lukis, patung, ilustrasi, desain komunikasi visual, desain rondal, dan handicraft, kreatif. Saya masuk jurusan 2. Pilihannya adalah grafis. Saya memilih jurusan grafis. Saya pikir nanti kalau misalnya tidak terima di patung, saya tidak bisa di patung, grafisnya lumayan lah, nganggur lukis. Jadi demi Allah, demi Rasulullah, saya tahu cek untuk melukis saja di Jogja. Di Tanjung Karang saya tidak punya pengalaman sama sekali. Lalu singkat, akhirnya saya diterima. Mulailah saya kuliah di seni patung. Semester 1, semester 2 saya lalui dengan indah. Meskipun ketika saya berangkat dari Tanjung Karang untuk ke Jogja, saya tidak direstui oleh orang tua. Orang tua selalu menganggap kalau lu sekolah di seni rupa itu madesu zaman dulu, masa depan suram. Kala itu ya, saya nggak tahu sekarang orang tua sekarang gimana kalau dia punya menantu pelukis atau menantu seniman, saya tidak tahu. Itu saya tidak ada di belakang ada Mas Doni, saya hormat sama Mas Doni, mendukung anak yang jadi pelukis. Saya hormat. Jadi ketika saya minta pamit sama orang tua, kalau lu istilahnya mau sekolah di seni rupa, lu cari dulu sendiri. Tapi kalau lu mau sekolah di teknik sipil atau kedokteran, bapak lu nih, gua yang mau bayarin. Udah saya cium tangan aja. Maaf Pak, saya mau berangkat ke Jogja. Dapat akhirnya saya bisa masuk di Asri. Nah, di Asri itu saya sadar, saya harus bayar kuliah, saya harus kos dan lain sebagainya. Alhamdulillah keahlian saya yang belum ada, saya sebutkan, belum ada namanya menurut saya, karena saya cuma punya kemampuan menggambar, mengoret-oret. Akhirnya saya nongkrong di Malioboro. Buat kartu ucapan, kalau zaman sekarang sudah ada Android atau dan sebagainya, itu enak. Dulu kalau misalnya saya mau memberikan ucapan ulang tahun kepada pacar saya, teman saya, dan lain saya, harus mengirim kartu ucapan. Nah, itu saya membuat kartu ucapan. Karena itu ngetren sekali itu. Apalagi di Jogja itu pusatnya bisa disebut kota pelajar pada waktu itu. Semua dari daerah itu kumpul di Jogja, merantau ingin belajar di Yogyakarta. Di samping itu, saya semester 2 langsung dilamar oleh MTSN, Madrasah Sanawiyah Negeri Jogja 2, Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan di depan gedung Muhammadiyah. Dilamar untuk menjadi guru seni rupa. Saya pikir lagi, aku tidak punya pendidikan psikologi dan aku tidak punya pendidikan kekeruan dan ilmu pendidikan. Kok aku bisa dilamar jadi guru? Apa masalahnya? Karena di sekolah itu tidak ada guru kesenian atau guru seni rupa yang mampu memberikan pelajaran sesuai dengan bidangnya. Kepala sekolah nyambi belajar guru seni rupa, guru bahasa Indonesia nyambi belajar guru kesenian. Nah, mungkin menurut saya itu yang terjadi sampai sekarang. Kalau ada guru yang bukan ahli yang mengajar satu bidang tertentu, tidak maksimal. Atau mungkin sekolah itu atau institusi itu tidak mampu membayar honor sesuai dengan bakat dan kemampuan guru. Oke, sampai di situ. Lalu anggap saja saya sudah selesai dari Jogja. Lalu saya ke Jakarta. Ke Jakarta pun masih saya jalani dengan susah payah. Saya tidur di Terminal Grogol pada waktu itu. Saya bawa album. Kalau sekarang galeri itu banyak isinya lukisan-lukisan atau gambar-gambar. Saya bawa album. Saya nenteng satu gitar Osmo 350 kalau tidak salah. Gitar saya dulu. Jadi naik turun bis. Kalau dari saya di Grogol, kalau dari Grogol ke Celilitan itu bis 46. Saya ingat. Kalau dari Kalideres bis 20 tingkat itu ke Blok M. Saya naik turun. Kala itu lagu-lagunya yang sedang bisa kita dengar dan bisa kita pelajari adalah lagu-lagu Pak Bres, Duremsi, Juroid, yang kayak gitu. Jadi naik turun saya ngamen. Meskipun saya tahu bahwa di
Pasar seni Ancol itu banyak teman-teman saya, baik senior, terutama senior, saya tahu. Tapi saya selalu mencoba untuk bagaimana caranya bisa hidup sendiri dan tanpa bantuan teman orang lain. Itu saya pelajari dulu, saya ikut itu. Pada akhirnya ada sesekali saya ke teman-teman, terus saya diajak ke advertising. Advan pada waktu itu di Mawar 4. Saya diajak, yuk kamu ke bos saya, ngopo saya bilang itu. Jual lukisan, nah saya kan bawa album tuh. Saya udah pada jual lukisan. Ternyata sampai situ, saya bukan dibeli lukisan, malah ditawarin kerja. Mas kerja di sini aja, di sini tidak ada desainernya. Terus kerja apa? Ya sebagai art director. Loh, aku nggak punya pengalaman itu. Aku dari Patung dan aku tidak bisa main komputer aku bilang itu. Terus gimana aku buat itu? Akhirnya saya buat manual. Nah, klien saya dulu itu ada Grand Duta, apa namanya, Grand Duta sama Indomaret yang di pinggir jalan itu kalau ada Indomaret penari Bali keluar dari TV itu adalah desain saya pada waktu itu. Lalu nggak lama kemudian kok tiba-tiba saya punya Rp1, Rp2 uang yang saya kumpulkan, saya pengen main ke Ancol ke pasar seni. Akhirnya sampailah saya ke pasar seni. Ketemu sahabat saya namanya Hari Susanto yang Patung. Nah, kemudian Hari nawarin, gue melebu Ancol we. Ngopo aku ngene itu? Yo mlebu wae. Tak coba formulir, saya ambilkan formulir. Akhirnya Hari Susanto ke kantor manajemen bawa formulir, kasih saya, bos isi, saya isi. Dan akhirnya masuk dan saya dipersilakan untuk bukan menempati ya, artinya dulu ada istilah transit. Begitu saya dites, ya, dites teori, dites praktek, terus uniknya, indahnya atau asiknya pada waktu itu, setiap transitor atau setiap siapa saja yang mau masuk pasar seni itu selalu harus dia punya gaya atau punya dan bisa melukis dan tidak sama dengan yang sudah ada di pasar seni. Jadi tantangan berat untuk saya. Jadi lahirnya karya-karya saya seperti ini. Ini karya-karya seperti ini. Dulu siapa tidak kenal Salvador Dali untuk mahasiswa asing? Semua mahasiswa lukis khususnya gambar susu gayanya Salvador. Nah, menurut mahasiswa kami pada waktu itu Salvador Dali enak, melukis enak itu sambil mabuk-mabuk gitu. Sambil dengerin lagunya Pink Floyd misalnya. Waduh, saya bilang itu indah banget dunia seni rupa untuk saya pada waktu itu. Nah, ketika saya lama di pasar seni, karena salah saya, akhirnya saya pertama kali lukisan saya 93 pada waktu itu, 70 kali 80 yang saya ingat laku 4 juta rupiah. 93 ya. Terus tema gambarnya apa? Cuma topeng-topeng gitu aja. Tapi tekniknya saya sudah seperti ini. Kalau sebelumnya saya semua teknik yang realis sudah saya habiskan, Pak. Dari gaya Abdullah, Basuki Abdullah, habis semua, Salvador dan semua sudah. Karena memang saya suka yang real. Jadi saya pikir ya itulah kesukaan saya. Lalu begitu sudah di pasar seni, 93 saya pengen main juga ke Taman Ismail Marzuki. Taman Ismail Marzuki. Meskipun sebelumnya ketika saya jadi mahasiswa di SSRI dulu di Jogja, saya juga ketika saya ikut proyek yang menteri apanya itu Abdul Ghafur pada waktu itu, Menteri Olahraga, saya sempat diberikan kami itu kalau sekarang bahasanya proyek ya, gambar di mural, anak-anak sekarang mungkin bilangnya mural, itu di kantor olahraga. Saya ikut itu. Ketika saya mangkal titik, kenapa? Saya pikir kalau saya di pasar seni,
teman saya itu cuma seputaran berupa tok. Jadi lukis tok, lukis ada beberapa patung. Tetapi ketika saya nongkrong di tim, banyak sekali teman saya. Ada yang dari musik, ada yang dari rupa, ada yang dari tari, ada yang dari dan sebagainya. Teater, salah satunya saya kenal itu, yang gundul itu, David Karo. Itu sahabat saya. Jadi saya kenal beliau dan saya, meskipun saya bukan teater, tapi saya banyak belajar. Dan meskipun saya di belakang panggung, istilah karena saya di teater atau di musik selalu sebagai penata artistik. Minimal saya tahu bagaimana karakter teman-teman teater. Ketika saya menata panggung, tidak ubahnya panggung itu menurut saya adalah kanvas yang terbentang untuk bagaimana saya bisa membuat warna dan bentuk di dalam kanvas itu. Sementara objek-objeknya adalah pemain, warna dan sebagainya adalah dari lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi yang perlu saya ceritakan sampai sekarang. Nah, sampai sekarang ini saya bisa ketemu teman-teman dan sebagainya ya karena pengalaman-pengalaman itu. Jadi saya akan mencoba berbagi pengalaman apa yang saya bisa, apa yang saya punya untuk teman-teman agar nanti tidak mengalami seperti saya. Saya pikir itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.